لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد الأضحى في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في الأيام العشر على كل عبد صبور. نحمده على نعم أتمها وعافية أسبغها ومحن رفعها وكروب كشفها، ونشكر الله على ما شرع لنا من المناسك وما علمنا من الأحكام والشرائع، لولاه لضللنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب الله من خلقه وصفيه، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الله به الأمة. أفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الناس، فليتق الله في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وما نأتي وما نذر. الزموا بالتقوى تسعدوا. قال الله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال أيضا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sejak terbenamnya matahari kemarin tanggal 9 Zulhijjah 1444 Hijriah, seluruh umat muslim di negeri ini mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahmid sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memberikan kita contoh tauladan yang sangat mulia. Setiap bulan Zulhijjah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam belum dikaruniai anak, dia berkurban 1000 ekor kambing, 300 lebih ekor unta. Bukti bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam terbesit di dalam hatinya ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkanku anak, akan kusembelih juga kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membagikan hewan kurbannya kepada fakir miskin, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kamarnya, beribadah dan berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas shalihin, berikanlah aku anak yang saleh ya Allah. Harta yang banyak adalah salah satu nikmat-Mu, pangkat yang tinggi salah satu nikmat-Mu, orang cinta dengan kita karena kita dermawan berbagi adalah salah satu nikmat-Mu. Tapi ada nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat ketika Engkau menganugerahkan aku anak yang saleh. Rabbi habli minas shalihin. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim meminta doa itu kepada Allah. Tak sengaja ternyata doa Ibrahim alaihissalam itu didengar oleh istrinya Siti Sarah di balik kamar. Ketika itu Siti Sarah sadar bahwa dirinya sudah tua, maka ia berinisiatif untuk menikahkan suaminya dengan budaknya, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar adalah wanita yang rajin beribadah. Siti Hajar adalah wanita yang sering berpuasa. Siti Hajar adalah wanita yang sering berzikir, bahkan berakhlak mulia. Sampai-sampai Siti Hajar dengan Siti Sarah bagaikan saudari kandung. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd.
Ketika Nabi Ibrahim keluar dari kamar, datanglah Siti Sarah menghampiri suami tercinta Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah mengatakan, wahai suamiku, kalau memang kamu menginginkan anak, nikahilah Siti Hajar. Siti Hajar adalah wanita yang rajin beribadah. Siti Hajar rajin puasa dan berzikir, dan akhlaknya sangat mulia. Ketika itu Ibrahim alaihissalam menyetujui pendapat istrinya Siti Sarah. Kemudian dia menikah dengan Siti Hajar. Tidak lama kemudian Siti Hajar mengandung dan akhirnya melahirkan Ismail alaihissalam. Ketika Ismail dilahirkan, 3 hamba Allah yang mulia ini bersujud syukur kepada Allah. Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah alaihissalam, Siti Hajar bersujud syukur kepada Allah menyambut hamba Allah yaitu Ismail alaihissalam. Ketika hari demi hari Ismail sudah pintar tersenyum, timbullah bahagia di wajah Ibrahim melihat anaknya dan Siti Hajar melihat anaknya. Ketika Ismail sudah mulai pintar tersenyum, ketika itu dari jauh lirikan mata Siti Sarah melihat kegembiraan Ibrahim dan Siti Hajar merasa cemburu. Siti Sarah cemburu bukan berarti dia tidak ikhlas menikahkan suaminya dengan Siti Hajar, tetapi Siti Sarah cemburu sebagai manusia biasa. Siti Sarah yang selama ini berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, bertahun-tahun dia berdoa bersama Ibrahim alaihissalam. Ternyata rezeki itu ada pada Siti Hajar. Itulah yang membuat Siti Sarah alaihissalam cemburu. Ketika Siti Sarah cemburu, turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk menyuruh Ibrahim membawa anak dan istrinya ke lembah yang jauh, yaitu Makkah Al-Mukarram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika datang Jibril menyuruh Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anaknya ke Makkah Al-Mukarramah, Ibrahim membawa bekal dengan seekor unta dan beberapa ekor kambing. Dia melalui itu perjalanan hari demi hari, siang dan malam, sehingga tiba waktunya dia mendapati sebuah rumah, yaitu kelihatannya rumah itu sudah sangat tua, beratap warna merah. Ketika melihat rumah tersebut, Nabi Ibrahim mengajak istrinya dengan anaknya untuk meninggali atau tinggal di rumah tersebut. Ketika 2-3 hari bersama Ibrahim, Hajar dan Ismail, tibalah perintah Allah untuk kembali ke istri pertama yaitu Siti Sarah. Ketika Ibrahim ingin kembali, Siti Hajar menarik tangan suaminya Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau ingin meninggalkan saya dan anakmu di lembah yang tidak berada pepohonan sedikit pun dan mata air? Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Ketika mendengar bahwa itu adalah perintah Allah, maka Hajar pun berbesar hati, mengatakan dalam hatinya, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya di sini bersama anakku. Pergilah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya. Ketika sampai di suatu tempat, Ibrahim tidak kelihatan lagi dari mata Siti Hajar. Ibrahim terdiam dan menoleh mengalihkan tubuhnya ke arah Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi sab'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kutinggalkan anak dan istriku di lembah yang gersang yang tidak ada pepohonan dan mata air, inda baitikal muharram,
di rumahmu Baitul Muharram. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikanlah dia keluarga yang mendirikan salat. Faj'alhum afidatan nasi tahwi ilaihim, jadikan juga hati manusia condong ke tempat itu. Warzuq ahlahu minas thamarat, rizkikanlah penduduknya berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ya Allah. La'allahum yashkurun, agar penduduknya itu termasuk orang yang bersyukur. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan menuju Siti Sarah, yaitu di Irak Babilonia. Ketika itu tinggallah Siti Hajar bersama anaknya. Ketika Siti Hajar kelaparan, maka dia makan dan minum dari sisa bekal yang dia bawa. Setelah itu pernah suatu hari Siti Hajar kehabisan makanan dan tidak ada sedikit pun air. Dia merasa kehausan, anaknya pun kelaparan. Setelah itu dia berlari naik ke Bukit Safa untuk mencari air. Dari Bukit Safa terbayang-bayang ada mata air di Bukit Marwah. Dia pun dari Bukit Safa berlari ke Bukit Marwah. Ternyata sampai di Bukit Marwah, ternyata itu adalah fatamorgana. Dari Bukit Marwah, ketika ia memandang ke Bukit Safa, terbayang-bayang air ada di Bukit Safa. Setelah itu dia berlari ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa pun ternyata fatamorgana. 7 kali dia ulangi, berulang kali dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Ternyata itu adalah fatamorgana. Kembalilah Siti Hajar ke tempat di mana anaknya berada, berdoa, bersujud, menyembah Allah, mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, hambamu haus, hambamu kelaparan, berikanlah hamba air minum ya Allah. Turunlah perintah Allah. Wa allau istaqamu ala tariqah, kalau mereka itu beristiqamah di atas perintahku, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka aku akan berikan air yang jernih berlimpah ruah. Setelah Siti Hajar berdoa, terhentaklah kaki Ismail alaihissalam, dan dihentakkan kaki itu terpancarlah air Zamzam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang kuasa. Dunia ini fatamorgana, harta yang banyak fatamorgana, tiba nanti kita akan tinggalkan. Tahta yang tinggi fatamorgana, rumah yang mewah fatamorgana, pasti nanti kita akan tinggalkan. Yang kekal abadi hanyalah bersujud, mengangkat kedua tangan. Ya Allah, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kekal abadi. Apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah air Zamzam itu terpancar, minumlah Siti Hajar dengan lahapnya sampai dia merasa kenyang, dan dia menyusui putranya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika mata air itu mengalir, ada penduduk Jurhum di sekitar Ka'bah yang kekeringan mencari air. Setelah itu dia mencari air, dia mendapatkan mata air yang berasal dari bukit. Ketika itu dia menelusuri mata air tersebut, dia melihat ada seorang wanita, yaitu Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Penduduk Jurhum itu membawa semua keluarganya. Setelah itu dia meminta kepada Siti Hajar, bolehkah saya meminum air ini? Kata Siti Hajar, boleh, tapi kamu tidak boleh memiliki air Zamzam ini. Itulah salah satu riwayat kenapa air Zamzam itu sebenarnya haram hukumnya untuk dijual, karena Siti Hajar tidak ada satupun yang boleh memiliki air Zamzam ini. Setelah itu Jurhum pun tinggal di tempat itu, yaitu sekitar Ka'bah Al-Mukarramah. Sekali-kali Ibrahim datang menjenguk istri dan putranya. Setelah datang menjenguknya,
dia mencium istrinya dan membunuh berat anaknya Ismail yang berusia 2-3 tahun sampai akhirnya 6 tahun, sudah pintar untuk berbicara bersama ayahnya. Maka di usia 6 tahun itu Siti Nabi Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia Irak untuk tinggal di Mekah Al-Mukarramah bersama Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Sekali-kali dia pergi melihat Siti Sarah di Irak. Dalam sebuah riwayat di Palestina, karena ketika Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail ke Baitullah Ka'bah, maka dia pun membawa Sarah ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ismail alaihissalam berusia 6 tahun, dia tinggal bersama Ibrahim dan Siti Hajar. Hari demi hari, bulan pun berganti, tahun baru pun kian berganti. Tibalah Ismail alaihissalam beranjak usia 11-12 tahun. Ketika dia sudah pintar berusaha sendiri tanpa ikut kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam, ketika itu falamma balaga ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika 8 Zulhijjah dia bermimpi. Mimpinya ada perintah Allah, wahai Ibrahim, dulu kau berkurban 1000 ekor kambing, 300 lebih ekor unta. Kemudian engkau berkata di dalam hatimu, kalau Allah memberikan aku anak, aku pun sembelih jika itu perintah Allah. Sekarang tunaikanlah janjimu itu, wahai Ibrahim. Setelah itu Ibrahim bangun di tanggal 8 Zulhijjah. Dia pun bilang, apakah ini perintah dari Allah ataukah hanya sekedar bisikan syaitan? Makanya 8 Zulhijjah itu dinamakan Yaumut Tarbiyah, hari di mana Ibrahim alaihissalam bimbang. Di malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Ketika esok hari 9 Zulhijjah, Ibrahim pun sudah yakin dan mengenal bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Makanya hari 9 Zulhijjah itu dinamakan Yaumul Arafah, hari di mana dia mengenal mimpinya bahwa itu datang dari Allah. Di malam 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Ketika Nabi Ibrahim terbangun, langsung memeluk putranya dengan bersedih menitiskan air mata. Ketika itu Ismail alaihissalam pun terheran. Wahai ayah, mengapa engkau menangis? Kata Ibrahim alaihissalam, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi semalam Allah menyuruh saya untuk menyembelihmu. Fanzur mata tara, cobalah bagaimana pandanganmu wahai anakku. Ibrahim bersedih bukan berarti dia tidak ikhlas dengan perintah Allah. Ibrahim bersedih sebagai manusia biasa, karena Ibrahim baru saja bersama dengan Ismail dan istrinya Siti Hajar. Ketika mendengar itu, Ismail pun ikut bersedih. Kesedihan Ismail bukan berarti dia tidak menerima perintah Allah. Kesedihan Ismail karena dengan adanya orang tua bapaknya, dia baru mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Ketika itu mendengar, Ismail pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika setelah mengucapkan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memanggil istrinya, wahai Hajar, dandanilah anakmu dengan sebaik-baiknya, karena saya ingin mengajak dia berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ketika perintah itu datang dari Ibrahim alaihissalam suaminya, Siti Hajar pun datang menggenggam tangan Ismail dan memandikan Ismail. Ketika Ismail dimandikan, Ismail pun membelakangi ibunya. Ketika Siti Hajar menatap tubuh anaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, teringat kesan dulu di masa ia kecil, ketika ia kehausan berlari dari sahabat ke barbar ke sahabat juga hanya untuk mencari air menyusui anaknya. Terkesan di masa dulu inilah kaki yang terhentak terpancar air zam-zam. Ketika itu Siti Hajar pun meneteskan air mata karena anaknya akan kembali menghadap Allah. Setelah ia mandikan, ia pun dandani, ia sisiri, ia taruh mukanya sedalam-dalamnya. Dia menatap muka Ismail dengan sedalam-dalamnya. Ketika dia menyusui Ismail di masa kecil, kadang dia tersenyum dengan indahnya, kadang dia menangis. Setelah Siti Hajar bersedih bukan karena tidak menerima perintah Allah, tapi sebagai manusia biasa dia merasa bahwa anaknya begitu berkesan di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tibalah Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam ke tempat penyembelihan yaitu di Mina. Ketika ia ingin berangkat ke Mina, iblis luar biasa menggoda satu keluarga, yaitu ayah, ibu dan anaknya. Ketika itu iblis datang menggoda Ibrahim. Wahai Ibrahim, mengapa engkau tega ingin menyembelih Ismail? Bukankah kau bertahun-tahun meminta kepada Allah dikaruniai anak yang soleh? Kenapa dengan teganya engkau ingin menyembelih? Mintalah kepada Allah keringanan. Nabi Ibrahim pun berkata, jangankan anakku, nyawaku pun akan kuberikan kepada Allah kalau itu perintah Allah. Nabi Ibrahim mengambil 7 butir batu kerikil dan melemparkan 3 kali ke arah iblis. Disitulah namanya Jumratul Ula. Setelah itu gagal menggoda Ibrahim. Dia datang ke ibunya Siti Hajar. Iblis tahu bahwa wanita mendahulukan perasaan dibanding akalnya. Iblis berkata, wahai Hajar, mengapa kau tinggal diam melihat Ibrahim itu menyembelih anakmu? Bukankah kau yang mengandung 9 bulan 10 hari lamanya, menyusui 2 tahun lamanya? Kenapa engkau tinggal diam? Siti Hajar pun menjawab sesuai jawaban Ibrahim, jangankan anakku wahai iblis, nyawaku pun akan kuberikan kalau itu perintah Allah. Siti Hajar pun melempar ke arah iblis dan itu dinamakan Jumratul Wusta. Terakhir, karena iblis gagal meraih 2 insan yang beriman dan bertakwa ini, yaitu Ibrahim dan Siti Hajar. Terakhir dia pun ingin menggoda anaknya. Wahai Ismail, kenapa engkau terlihat gembira? Bukankah ayahmu ingin menyembelihmu? Kata Ismail, mengapa ayahku ingin menyembelihku? Katanya itu adalah perintah dari Allah. Kata Ismail alaihissalam dengan jawaban yang begitu sabarnya, beliau mengatakan, dialah Allah yang menghidupkanku. Jika dia menghendaki, dia pun Allah yang mematikanku. Aku rela kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun melempar ke arah iblis sebanyak 3 kali. Disitulah dinamakan Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubra. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tibalah Ibrahim dan Ismail di Mina. Tibalah Ismail ingin disembelih oleh ayahnya, tetapi Ismail sebelum disembelih dia berpesan kepada ayahnya, wahai ayah, sebelum engkau menyembelihku, ikatlah kedua tangan dan kakiku ayah. Jangan sampai tanganku ini menghalau penyembelihanmu sehingga mengurangi pahala kita berdua.
Ayah, berikanlah bajuku ini kepada ibuku sebagai kenangan-kenangan terakhir untuknya. Ayah, tajamkanlah pisaumu agar supaya mudah mauku. Ayah, sampaikanlah salam terakhirku untuk ibu dan katakanlah padanya agar bersabar atas perintah Allah dan cobaan Allah itu. Ketika mendengar wasiat dan pesan-pesan anaknya, Ibrahim pun menggoreskan pisau itu ke leher Ibrahim. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang kuasa. Pisau itu mampu mengiris ketika itu diizinkan oleh Allah. Tetapi ketika berada di leher Ismail, kulit ini tidak mau robek, urat nadi ini tidak mau putus, darah tidak mau mengalir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim kuat menggoreskan pisaunya, namun pisaunya itu terlempar. Pada akhirnya Ibrahim pun memungut pisau itu dan menghentakkan ke batu. Batu pun terbelah dua. Ibrahim bertanya kepada pisau, "Wahai pisau, kenapa kau mampu membelah dua batu sehingga leher Ismail tidak mampu?" Kata pisau dengan seizin Allah mengatakan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya untuk membelah batu, tapi Allah tidak mengizinkan saya untuk merobek leher Ismail." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika melihat itu, para malaikat bertakbir di langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ada keluarga yang dimana ayah itu lebih cinta kepada Allah dibanding anaknya. Ternyata ada keluarga dimana istri itu lebih cinta dibanding anaknya. Dimana ada keluarga anak yang jauh lebih cinta kepada Allah dibanding orang tuanya. Itulah keluarga Ibrahim alaihissalam. Itulah yang patut kita taruh, kita ikuti dan contohi. Oleh karena itu, keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu bertasbih, bertakbir malaikat di langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin itulah nasihat khutbah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.